Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas SI 09. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas besar kami yaitu tentang aplikasi rumah kita. Next. Nah, ini adalah anggota kelompok terdiri dari 2 orang. Pertama ada Arlan dengan NIM 0110121190. Yang kedua ada Diki Garcia dengan NIM 0110121186. Next. Deskripsi, rumah kita dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia yang telah memiliki akun yang telah terdaftar pada aplikasi. Pengguna pertama rumah kita perlu untuk mengunduh aplikasi rumah kita di Play Store, kemudian menginstal pada perangkat smartphone miliknya. Pengguna rumah kita wajib melakukan verifikasi diri melalui identitas diri seperti KTP, nomor HP, email, password, dan kode verifikasi. Next. Business requirement. Pertama ada fungsional requirement. 1. Pengguna rumah kita dapat melihat kondisi bangunan yang ingin dibeli. Yang kedua, pengguna rumah kita dapat melihat kisaran harga. Yang ketiga, pengguna rumah kita dapat memilih jenis rumah yang diinginkan. 4. Pengguna rumah kita dapat memilih metode pembayaran. Next. Kemudian bagian non-fungsional requirement. Pertama ada operational requirement. 1. Sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android. Kedua, sistem dapat melakukan backup secara harian. Kedua, ada security requirement. Yang pertama, hanya pengguna yang telah terverifikasi saja yang dapat menggunakan layanan rumah kita. Kedua, hanya dengan menggunakan proses metode pembayaran yang ada di rumah kita dapat diterima. Kemudian yang ketiga ada performance requirement. 1. Sistem akan menampilkan status transfer gratis dalam waktu 25 menit. Kedua, sistem akan menampilkan status transfer install dalam waktu 10 menit. Next. Kemudian bagian business value, ada intangible. Pertama, kepuasan pengguna rumah kita dapat meningkat karena dapat menggunakan layanan rumah kita secara instan. Kedua, menggunakan layanan rumah kita memiliki informasi harga pasar yang akurat dan profesional, serta juga dapat menjual beli rumah dengan mudah. Kemudian bagian B ada tangible. 1. Mendapatkan potongan 20% dengan minimal pembelian rumah di awal Desember. Kedua, mendapatkan pilihan desain rumah dengan mudah. Ketiga, jaminan legalitas transaksi jual beli rumah. Next. Kemudian ada special issue. Jika bank yang terdaftar di layanan rumah kita sedang memiliki kendala sistem, maka waktu transfer yang dijanjikan oleh rumah kita menjadi tertunda. Next. Kemudian ada analisis data dan informasi. Pertama ada informasi metode transaksi. Datanya pembayaran rumah melalui bank, tujuan atau cash di kantor pemasaran kami. Sumber data, aplikasi pembayaran rumah kita. Kedua ada luas tanah. Informasi luas tanah dengan data harga tempat penerima dan sumber datanya aplikasi rumah kita. Kemudian ketiga, profil customer. Data, nama sesuai KTP, email, nomor, handphone. Kemudian sumber datanya dari aplikasi pengguna rumah kita. Kemudian yang keempat, daftar penerima. Datanya bank tujuan, nomor rekening penerima. Kemudian sumber datanya dari aplikasi rumah kita. Yang kelima ada listrik, informasi listrik, data nominal watt listrik sesuai kebutuhan. Kemudian sumber datanya dari aplikasi rumah kita. Next. Kemudian di bagian analisis aktor, yang pertama ada customer, deskripsi aktor atau pengguna merupakan aktor yang melakukan pembelian rumah kita. Kemudian kedua, aktor adalah marketing, merupakan aktor memasarkan produk rumah sesuai customer. Kemudian ketiga ada admin,
pemegang hak akses tertinggi yang mengatur pengaturan user dan role serta pengaturan privilege. Next. Kemudian ada use case diagram seperti yang kita lihat. Sini kami menggunakan apa namanya? Ini adalah aplikasi rumah kita. Kemudian ada pengguna terbagi menjadi tiga. Ada pemesanan rumah, memiliki tipe rumah, menampilkan daftar harga rumah. Kemudian pemesanan rumah menggunakan biaya transaksi dan menggunakan biaya gratis. Kemudian ada admin memverifikasi pengguna. Kemudian ada sistem perusahaan tipe rumah, memverifikasi pemilihan rumah dan menambahkan rumah. Next. Berikut ini use case description. Ada yang pertama ada use case ID. Use case name-nya yaitu dapat membeli rumah sesuai apa yang diinginkan. Proses owner-nya ada customer. Last update-nya by Andi. Data create 24 Februari 2022. Date last update-nya 24 Februari 2022. Ada business actor. Aktornya yaitu customer. Ada description. Customer dapat memilih rumah yang diidamkan. Ada precondition, yaitu customer sudah memiliki akun di aplikasi rumah kita. Ada post condition, customer mendapatkan produk rumah yang ingin dibeli. Ada performance goal, rumah yang dibeli jika tidak sesuai dengan keinginan dapat memilih tipe atau model rumah yang lain. Ada basic workflow, ya, aplikasi ini memiliki berbagai macam tipe rumah yang ada di dalam tampilan dashboard. Pilih rumah yang akan dibeli customer. Dapat memilih tipe rumah atau dapat melihat bagian sisi rumah. Sistem rumah kita akan menampilkan harga serta tipe sistem rumah kita akan menampilkan pilihan metode pembayaran. Customer akan melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih. Sistem akan otomatis menampilkan slip pesanan yang sudah dibeli. Ada alternatif workflow. Jika saldo yang ada di aplikasi pengguna rumah kita tidak mencukupi, maka sistem rumah kita ini akan memberikan instruksi pembayaran melalui pembayaran di Indomart, serta Alfamart, atau juga pengguna aplikasi rumah kita ini dapat melalui pembayaran secara langsung. Ada notes and issue. Use case ini perlu mempertimbangkan jika suatu saat mengalami kendala pada sistem aplikasi rumah kita. Dan yang kedua, use case name-nya dapat menambahkan rumah. Proses owner-nya aktor. Last update by Denny. Date create 25 Februari 2022. Date last update-nya 25 Februari 2022. Business aktornya yaitu aktor sendiri. Description. Use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor dapat menambahkan suatu produk. Precondition. Aktor pengguna dapat memverifikasi pembelian rumah. Post condition, aktor dapat menambahkan produk rumah. Performance score, rumah yang dibeli jika tidak sesuai dengan keinginan, kita dapat menambahkan produk rumah sesuai keinginan. Ada basic workflow. Aplikasi ini menampilkan berbagai macam tipe rumah yang ada di dalam tampilan. Sistem rumah kita dapat memverifikasi data pengguna. Pengguna dapat menambahkan produk rumah sesuai keinginan. Ada alternatif workflow, yaitu jika pengguna ingin melihat rumah, maka akan menampilkan berbagai macam tipe rumah yang ada di dalam tampilan dashboard. Atau juga pengguna aplikasi rumah kita memverifikasi data. Ada not an issue. Use case ini perlu mempertimbangkan jika suatu saat mengalami kendala pada sistem aplikasi rumah kita. Untuk user storage, ID-nya ada 1.1. Tipe aktornya yaitu pengguna. Performance-nya beli rumah. So that I can atau aktivitas school-nya dapat membeli dan memilih rumah yang diinginkan. Ada ID yang kedua, aktornya ada customer juga. Performanya metode pembayaran.
Aktif goalnya dapat memilih metode pembayaran melalui bank maupun pembayaran secara langsung. Yang ketiga, tipe Aktora admin. Performance sum-nya ada verifikasi pengguna. Active goal-nya melihat daftar pengguna. Yang keempat, Aktora marketing. Performance sum-nya mempromosikan rumah. Aktivitas goal-nya membantu untuk memasarkan atau dapat memudahkan customer bisa mencari rumah sesuai yang dipilih. Ada juga activity diagramnya. Pengguna memilih menu beli tipe rumah. Sistem rumah kita akan menampilkan nomor handphone, tipe rumah, dan harga. Pengguna dapat mengisi nomor handphone. Pengguna juga dapat memilih tipe rumah yang diinginkan. Untuk sistem rumah kita menampilkan biaya, nomor handphone, dan jenis tipe rumah. Menampilkan pilihan pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran. Sistem rumah kita dapat mengirimkan permintaan pembelian tipe rumah yang diinginkan. Sistem perusahaan tipe rumah dapat memverifikasi pembelian tipe rumah. Sistem rumah kita dapat mengirimkan status pembelian tipe rumah. Sistem rumah kita mengirimkan status pembelian tipe rumah yang berhasil. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ade Arlan. Seperti yang kita lihat di sini bagian activity diagram pemesanan rumah. Di sini ada pengguna. Pengguna melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian pengguna memasukkan nomor HP dan email, kemudian sistem menampilkan validasi, kemudian admin memverifikasi, kemudian kembali ke validasi menampilkan tipe rumah, kemudian pengguna memilih tipe rumah, kemudian sistem menampilkan hasil pemilihan rumah, kemudian admin memproses hasil pemilihan rumah, kemudian pengguna melakukan pemesanan, terus sistem memproses pemesanan. Next. Kemudian activity diagram menampilkan daftar harga rumah. Kemudian pengguna melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian pengguna memilih menu rumah, kemudian sistem menampilkan jenis-jenis rumah, kemudian pengguna melakukan pembelian rumah, kemudian sistem menampilkan daftar harga rumah. Kemudian kelas diagram ada pengguna, pembelian tipe rumah, menampilkan daftar harga rumah, nomor handphone. Pengguna ada user, password, nama, nomor handphone, email, KTP. Pemesanan rumah, memiliki tipe rumah, menampilkan daftar harga rumah. Kemudian pembelian tipe rumah ada jenis rumah, harga rumah, status pembelian. Kemudian ada nomor handphone, nomor provider atau isi nomor. Kemudian menampilkan daftar harga rumah, ada nominal harga, kemudian ada diskon harga, dan status harga. Next. Selanjutnya saya persilakan. Berikut ini adalah sequence diagramnya. Pengguna dapat meregistrasi datanya. Terus ada halaman login, masukkan nomor HP, memilih jenis rumah, tampilan harga, tipe rumah, dan pembelian rumah. Untuk tabel diagram menampilkan daftar rumah, pengguna dapat melihat halaman utama dan juga sistem rumah kita. Yang pertama, kita dapat melakukan login halaman utamanya. Habis itu memilih menu rumah. Yang ketiga, memilih jenis rumah. Yang keempat, dapat menampilkan jenis rumah. Dan yang terakhir, menampilkan harga rumah. Berikut ini adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Ada TB admin, TB user, TB pembelian rumah,
TB menampilkan daftar harga, TB tipe rumah. Untuk TB admin sendiri terdiri dari ID admin, integer, nama, varchar 45, username, integer, password, integer. Untuk TB user sendiri yaitu ada ID user, ada nama, ada nomor HP, alamat, gender, tanggal lahir. Untuk TB pembelian rumah yaitu ada ID pembelian, tanggal atau waktu, jenis rumah. TB menampilkan harga terdiri dari ID harga, tanggal atau waktu, ID nominal harga. Untuk TB tipe rumah terdiri dari ID tipe rumah, ID jumlah rumah. Berikut ini adalah metrik kewenangan data dan informasi. Tabela ada aktor sendiri terdiri dari customer, sistem rumah kita, dan admin. Untuk informasi customer sendiri, membeli rumah. Datanya adalah alamat, metode pembayaran. Sifat datanya all semua user. All semua user itu misalkan customer dapat melihat, membaca. Untuk aktor sistem rumah sendiri, informasinya ada transaksi pembayaran. Datanya ada tanggal, waktu, sumber pembayaran, dan nomor transaksinya. Sifat datanya tidak semua tidak semua untuk membaca, melihat, dan mengupdate. Untuk aktor adminnya, informasinya dapat ngecek pengguna, datanya ada nama sesuai KTP, email, nomor handphone, username, dan alamat. Sifat datanya all atau semua user. Berikut ini adalah spesifikasi server. Spesifikasi sistem Android servernya ada Red Hat, Enterprise, Linux, dan HL5. Aplikasi servernya ada RHEL 5, DB Server, Oracle Enterprise, Linux, OS 6. Spesifikasi hardware, LB Server ada CPU quad-core, ada 3 GHz, 16 GB, RAM, HDD 300 GB. Aplikasi server ada CPU quad-core, 3 GHz, 16 GB RAM, HDD 500 GB, DB server CPU quad-core 3 GHz, 32 GB RAM, HDD ETB. Spesifikasi software, LB server, Apache LB, App server, Apache Tomcat Java, DB server, yaitu Oracle 11 GR2. Berikut ini spesifikasi klien, spesifikasi sistem operasi, PC kantor, Windows atau Mac OS atau Linux. Device-nya menggunakan Windows atau Mac OS atau Linux atau Android. Spesifikasi hardware, PC kantornya yaitu ada 2 GB RAM, hard disk-nya 300 GB, device-nya menggunakan 2 GB RAM, hard disk-nya 300 GB. Spesifikasi software, PC kantornya yaitu Internet Browser, IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari. Untuk device-nya sendiri yaitu Internet Browser atau IE, Firefox, Chrome, Opera, dan Safari. Berikut ini adalah hasil prototipe atau Figma dari aplikasi rumah kita. Untuk yang pertama, di sini ada selamat datang belanja sepuasnya di rumah kita. Untuk yang pertama, masuk dengan Google. Jika belum punya akun, daftar. Jika sudah punya akun, masuk. Kemudian klik masuk. Dan untuk masuk, ada di sini kita memasukkan username atau email. Misalkan username rumah kita
gmail.com dan memasukkan password. Untuk passwordnya sendiri sekian sekian sekian. Jika sudah memasukkan email dan juga password, maka klik login. Di halaman utamanya terdiri dari list produk, tipe rumah, chat admin, daftar harga rumah, dan klien profil. Untuk yang pertama, list produk. Di sini menampilkan beberapa rumah, mulai dari rumah tingkat 3, rumah tingkat biasa, rumah tingkat 2, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, yaitu tipe rumah. Untuk tipe rumahnya berikut ini hasilnya. Ada rumah tingkat 3, rumah tingkat 2, rumah biasa, dan lain-lainnya. Untuk detail produknya, misalkan kita milih rumah tingkat 3. Informasinya dijual rumah tanpa perantara, lokasi pasar minggu, dengan luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunan 92 meter persegi. Untuk nego harga, harap hubungi sekian sekian sekian. Untuk harganya sendiri yaitu Rp 500 juta. Jika kita akan membeli, maka klik buy now. Dan yang ketiga yaitu chat admin. Berikut ini adalah hasilnya untuk chat admin. Dan yang keempat, daftar harga rumah. Untuk tipe dan harga rumahnya bisa dilihat berikut ini. Misalkan rumah tingkat 3 harganya 800 juta. Rumah tingkat 2 harganya 500 juta. Rumah biasa harganya 800 juta dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu client profile. Untuk client profilnya yaitu ada Rahma Aulia. Nomor handphonenya 085 509 394 dan 78. Gendernya yaitu wanita. Dan profil admin. Profil adminnya sendiri yaitu aplikasi Rumah Kita. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.